Pak Prabowo tadi sepertinya Anda bersuara keras soal korupsi, tidak mau markup dan sebagainya. Apa yang Anda sampaikan kepada lingkungan terdekat, kepada keluarga, kepada partai tentang korupsi ini? Iya, saya menyampaikan bahwa korupsi ini yang menghambat ya kebangkitan bangsa Indonesia. Kita tentunya harus selesaikan masalah korupsi ini dengan secara sistemik. Bagaimana cara? Secara sistemik, jadi gaji untuk para pejabat dinaikkan, yang menentukan yang wajar, yang waras, ya kan, yang cukup, dan kita bisa atur itu dalam bentuk-bentuk tertentu. Nanti kata cukup tidak pernah cukup nanti. Tapi kan ada kebutuhan sebagai contoh berobat, kemudian pendidikan, ya kan, dan dia harus punya rumah layak pada saat dia pensiun, dia harus punya kehidupan yang layak lah, kan begitu. Jadi semua bisa dikuantifikasi, ya, semua bisa dipikirkan, kan begitu. Sebagai contoh ya, yang saya pelajari, gaji di Inggris untuk pejabat negara yang tertinggi bukan Perdana Menteri, tapi Ketua Hakim Agung. The Lord Chief Justice itu gajinya lebih besar dari Perdana Menteri, mobil dinasnya Rolls Royce, ya kan, istananya hampir sebesar Istana Ratu. Maknanya apa? The Lord Chief Justice. Jadi begitu dia atur bahwa ketua Mahkamah Agung dan hakim-hakim agung itu dikasih kehidupan yang begitu prestisius dan begitu begitu cukup, dia tidak bisa disogok, dia tidak bisa dibeli. Ini pelajaran bagi kita. Jadi kita harus seperti itu, kita harus berani ke arah itu. Hakim-hakim kita, hakim agung kita, dia harus dibikin sangat prestisius, dia harus dihormati, dan dia harus dikasih penghasilan yang begitu cukup sehingga dia tidak. Jadi harusnya hakim dulu didahulukan untuk soal itu. Hakim, menurut saya, hakim salah satu yang bukan politisi. Hakim yang bukan paling tonggak, dewan. karena hakim itu nanti akan mengatur keadilan di kita, ya kan? Bukan anggota dewan. Anggota dewan, saya kira kalau kita lihat membandingkan dengan penghasilan negara-negara lain, saya kira sekarang sudah oke lah, sudah lumayan. Jadi anggota dewan dari Partai Gerindra nggak usah naik lagi gajinya gitu ya? Bercanda Pak, bercanda. Jadi gini, apakah Anda akan bersikap keras jika ada orang terdekat, anggota partai Anda yang korupsi? Seperti apa Anda punya konsep? Kita sudah dalam ADART kita, dalam sistem kita sudah punya sistem ya, bahwa kalau terlibat pidana ya harus itu otomatis dia harus meletakkan jabatan, dia harus PAW dan sebagainya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ada kasus-kasus, sebagian punya kesadaran langsung mengundurkan diri, dan kalau tidak mundur diri ya kita yang berhentikan, kita berhentikan. Di penghujung ini Pak, Anda sudah hampir semuanya. Sekarang Anda adalah Ketua Umum HKTI kalau tidak salah. Saya sudah ganti ya? Sudah ganti. Tapi Anda pernah menjadi itu? Saya, Anda kemudian menjadi pucuk pimpinan sebuah partai, pernah jenderal, mencalonkan diri sebagai presiden. Apakah mau running for presiden lagi 2019? Jadi itu pertanyaan sering dikasih kepada saya. Saya selalu menjawab, ya kita lihat 2019. Ya, kita lihat apakah ada dukungan terhadap saya, apa saya dibutuhkan oleh negara dan bangsa dan rakyat. Dan bagaimana pada saat itu kondisi fisik saya, kondisi kesehatan saya. Kalau saya fisiknya masih oke, kuat, dukungan permintaan dari rakyat masih oke, kuat, ya tentunya saya juga sebagai warga negara harus siap untuk mengabdi. Ya, jadi itu masalahnya kita masih ada proses, kita lihat 1-2 tahun ini bagaimana, ya kan? Itu batas antara siap untuk maju lagi atau sebetulnya Anda pengen merasakan kekuasaan sebetulnya? Siap ditugaskan atau saya siap ditugaskan dan saya ingin berkuasa. Ingin berkuasa. Ingin berkuasa. Bagaimana mengartikannya secara positif? Oh ya, saya ingin berkuasa untuk menegakkan keadilan. Saya ingin berkuasa untuk menegakkan menghidupkan perekonomian Indonesia. Saya ingin menyumbangkan apa yang saya bisa sumbangkan supaya Indonesia itu benar-benar
mencapai kodrat yang harus dia capai. Berkuasa untuk memberi keadilan, Kebaikan, berkuasa yes. untuk meningkatkan. Iya, saya Berarti ada tanya, represi, sistem represi nanti itu. Enggak. Jangan berkeras, ini ayo maju harus maju begitu. kenapa represi? Anda punya pemikiran? Bukan, artinya kan kata berkuasa itu muncul, Anda Nggak harus bisa, berkuasa secara konstitusional. Oh, oke. Berkuasa kan dari rakyat. Semua kekuasaan harus, ya, kekuasaan negara, semua kekuasaan harus seizin rakyat. Baru itu sah. Kau nggak bisa mimpin negara sebesar ini tanpa dukungan rakyat. Impossible. Tidak ada sejarahnya. Ya kan? Jangan mimpi mau berkuasa tanpa dukungan rakyat. Itu suatu keyakinan saya. 2019 jika diminta lagi Anda akan Tadi kan syaratnya sudah saya sampaikan. Ada dukungan nggak dari rakyat? Bagaimana pada saat itu kondisi saya, ya kan? Kemudian ya kondisi lingkungan. Ngomong-ngomong untuk presidensial threshold, posisi Partai Gerindra pada akhirnya 0% atau persentasenya? Kita kembali kepada akal sehat, kita kembali kepada transparansi, kita kembali kepada kejujuran. Kan sudah ada keputusan MK, ya kan? Bahwa pemilu dilaksanakan serentak. Ya itu, jawaban itu. Bagaimana you mau bikin threshold ini, threshold? Kalau serentak bagaimana? Mau ada presidential threshold? Ya kan? Ya. Ya, tapi kalau tentu lagi ya karena elit mau akal-akalan ya. Jadi kalau selalu gini ya, masalahnya kalau demokrasi selalu dikerjain, nanti rakyat tadi sama dengan tadi kan media, rakyat nggak bodoh-bodoh amat, rakyat kita sudah pinter. Begitu rakyat nggak percaya, dia akan tinggalkan. Dan tidak ada kekuasaan di dunia yang bisa langgeng, bisa efektif tanpa dukungan rakyat. Menjadi pimpinan itu kan nggak enak, Pak. Tidak Capek, enak, keliling, tidak enak. Pengorbanan. dimaki-maki banyak orang. Pengorbanan, benar pengorbanan. Kok masih mau menjadi pemimpin? Iya, kalau semua orang mau cari enak, iya kan? Saya mendengar ya, atau bukan mendengar, saya salah satu adagium yang saya pakai sebagai patokan saya. Kalau semua orang baik diem, yang berkuasa adalah orang-orang tidak baik. Jadi ini kewajiban. Dan itu yang saya anjurkan kemana-mana. Coba kalau kita apatis, di rumah aja terus. Golput aja terus. Bagaimana? Tidak ada check and balance. Ya kan? Nggak ada akuntabilitas. Benar nggak? Oke. Satu lagi yang terakhir. Bagaimana kemungkinan Kans menang paslon nomor 3 yang didukung oleh Partai Gerindra dan PKS? Jadi kita berharap proses jalan dengan baik. Kita punya assessment, evaluasi. Kita lakukan polling kita sendiri. Kita sudah punya relawan sampai 150.000 ya kalau tidak salah. Ya, sudah mendekati 150.000. Anda hitung aja 150.000 ya kan berada di setiap RW RT. Jadi assessment kita insya Allah paslon kita menang. Tapi whatever, menang dan kalah, kita ingin proses baik, sejuk, damai, ya kan, kearifan yang kita harapkan. Kita harus semua sadar bahwa pergantian pimpinan itu biasa. Ya. Baik. Ya, jangan dibuat menakutkan begitu. Ya kan? Kayaknya Anda nggak punya kelemahan deh kayaknya. Anda punya kelemahan nggak sih, Pak? Banyak kelemahan. Contohnya apa? Satu. Tidak ada manusia yang punya kelemahan. Satu yang Anda bisa sebutkan tentang kelemahan. Saya ini orang yang memang mungkin campuran Banyumas sama Minahasa. Jadi memang saya orang yang kurang sabar. Jadi saya harus itu yang saya harus selalu. Menjadi orang sabar itu berat sekali. Ya, Tertawa ide yang saya penginkan. Terima kasih Pak Prabowo atas waktu Anda bersama kami. Sukses untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Demikianlah. Ya. Anwar Tokoh. Sampai jumpa. Selamat malam. Jadi yang tahan 30 tahun.